Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tugas untuk pertemuan 8 dan 9. Jadi kalian nanti yang pertama ini diminta untuk mendownload data Excel dari alamat sini ya. Dari alamat sini, kemudian diberi nama sesuai dengan format ini, kelas, nama, dan NIM. Formatnya LSX. Nah, data dari nomor 1 ini terdiri dari 10.000 responden yang kita anggap sebagai populasi. Kemudian berikutnya, kalian harus melakukan penarikan contoh berukuran 10 ya. Jadi contoh acak berukuran 100, maaf, ukuran 100, dan buat selang kepercayaan 95% bagi rata-rata harga mobil atau peubah car price, lengkap dengan interpretasinya. Kemudian, lakukan penarikan contoh acak berukuran 1000 untuk dan buat selang kepercayaan bagi proporsi responden yang masih single. Ini diambil dari peubah marital status, lengkap dengan X interpretasinya. Kemudian di bagian 5 ini kalian bandingkan hasil dari nomor 3 itu dengan rata-rata populasi harga mobil. Jadi dari kita setelah dibuat ini selang kepercayaannya, terus bandingkan dengan rata-rata populasi harga mobil. Apakah selang kepercayaan yang dibuat tadi itu memuat rata-rata populasi atau tidak? Nah, kenapa seperti itu? Begitu juga nomor 4 ya. Nomor 4 itu bandingkan selang kepercayaan untuk proporsi itu dengan proporsi sebenarnya, proporsi populasi responden yang masih single. Jadi dari keseluruhan ya, dibandingkan dengan keseluruhan. Apakah selang kepercayaan tersebut memuat proporsi atau tidak. Nah, kemudian yang harus dikumpulkan ini 3 sampai 6 ini ditulis tangan ya. 3 sampai 6 ditulis tangan. Pengerjanya bisa menggunakan bantuan dari Excel ya, Excel yang tadi. Kemudian file Excel-nya pun dikumpulkan. Jadi jawaban 3 sampai 6 ditulis tangan, dibuat PDF, satu file. Kemudian yang Excel-nya itu dikumpulkan juga. Kenapa dikumpulkan? Karena nanti setiap orang pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda ya. Karena di sini penarikan contoh acak. Ya, ini link pengumpulannya. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara mengacaknya ya. Jadi kita buka dulu link ini. Nah, ini filenya. Disimpan dulu ya. File, save as, download dulu. Microsoft Excel. Disimpan masuk. Misalkan disimpan di desktop ya. Desktop namanya misalkan kelas A2. A2 namanya Dian, NIM-nya 223456. Ini nama filenya. Nanti harus dikumpulkan ya. Nah, langkah berikutnya adalah karena tadi diminta membuat contoh acak berukuran 100 dan 1000, maka kita lakukan dulu pengacakan ya. Jadi caranya ke kolom yang paling kanan ya, ke kolom yang paling kanan. Bukan di sini ya. Dibuka dulu Excel yang tadi yang sudah disimpan, dibuka. Desktop mana ya tadi? A2, ini dia. Dibuka dulu file Excel-nya. Tinggal editing. Kemudian di sini ada 10.000 ya, 10.000 baris. Nah, nanti kita fokus di ini, marital status dan car pricing, harga mobil. Nah, sekarang kita ke pojok paling kanan, ke kolom paling kanan. Buat satu kolom namanya random ya. Kolom namanya random. Kemudian gunakan fungsi sama dengan rumus R sama dengan run. Ini run, kurung buka kurung tutup, enter. Nanti dia akan keluar bilangan random ya. Kemudian kita copy ke bawah supaya semuanya punya bilangan random. Kalau sudah seperti ini, kita filter ya, data filter, difilter supaya bisa difilter semuanya. Kemudian urutkan dari terkecil ke terbesar. Kalau sudah seperti ini, tidak akan ada
siswa atau mahasiswa yang punya data yang sama. Ya. Nah, sekarang kita akan mengambil 100 data harga mobil ya. Contoh acak berukuran 100 dari car price ini. Maka kita ambil dari car price ini 100 data teratas. 100 data teratas kelewatan. Berarti kalau 100 berarti ditambah headernya sampai dengan 101 ya. Nah, ini 101. Ini udah 100 buah data. Oke, kemudian Ctrl C, pindahkan ke sini misalkan. Pasti di sini ya. Car price. Sini ada 100 data. Tuh ada 100. Sini 100. Oke, kemudian kita beri nama ini car price ya. Kemudian kita ambil data marital status sebanyak 1000. Sebanyak 1000. Nah, 1000 berarti 1001 ya, baru 1001. Kita copy dan kita simpan di sheet yang baru. Ctrl V. Di sini beri nama marital status. Oke. Nah, karena kita sudah punya data yang diambil, contoh acak yang diambil, maka nanti langkah berikutnya adalah menghitung. Kalau kita ingin menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata, kita kan perlu namanya rata-rata sampel ya, rata-rata contoh. Rata-rata contoh itu berarti rata-rata contoh itu berarti rata-rata dari sini, dari yang diambil tadi itu ya. Cari ini rata-ratanya berapa. Rata-rata contoh, kemudian perlu yang namanya sigma ya. Sigma. Anggap saja kita tahu sigmanya. Kita tahu ragam populasinya. Maka ragam populasinya diambil bukan dari sini, tapi dari data asal. Dari data car price ini. Dari 10.000 data ini, dihitunglah variansinya berapa atau ragamnya ya. Ini ragam populasi ya, jangan pakai ragam sampel. Jadi rumusnya kalau ragam populasi itu rumusnya sama dengan var P ya, calculate variance based on the entire population. Var P ya. Jadi pakai yang ini. Pakai rumus yang ini. Kemudian sudah nih ragam populasi sudah. Kemudian tinggal dihitung selang kepercayaan, karena selang kepercayaan itu hanya perlu rata-rata contoh dan ragam populasi. Ragam populasi diketahui ya, kita anggap saja ragam populasi diketahui. Ini rata-rata contoh dari sini, rata-ratanya. Kemudian perlu apa? Perlu Z-nya ya, Z alfa. Alfanya tadi 5% ya, alfanya 5%. Seperti di contoh, ini tinggal dilanjutkan saja. Nah, kemudian untuk yang marital status bersama di sini, cari proporsi untuk yang single. Proporsi singlenya berapa? Ya, proporsi single berarti banyak sama dengan banyak yang single dibagi ini semua berapa tadi yang diambil, bagi 1000 ya. Ini rumusnya. Kemudian untuk proporsi ini, tinggal dilanjutkan saja karena yang diperlukan hanya ini saja, hanya proporsi contohnya ya. Ini proporsi contoh. Ini itu contoh atau sampel. Kemudian untuk yang nomor 5 itu, nomor 5 dan nomor 6 kan harus membandingkan dengan rata-rata populasi dan
proporsi populasi yang masih single secara keseluruhan. Maka nanti kalian juga cari rata-rata semuanya ini berapa nih? Rata-rata harga mobil ini semuanya berapa? Kemudian proporsi yang single dari semua ini, dari semua yang ada di sini itu berapa? Nanti dibandingkan apakah proporsi populasinya masuk ke selang kepercayaan atau tidak. Apakah rata-rata populasi untuk harga mobil ini masuk selang kepercayaan atau tidak. Mungkin cukup demikian penjelasannya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa ini deadline-nya tanggal 23 Desember pukul 13, ini alamat pengumpulannya.